Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapaknya sehat, Pak? Gak ada yang pakai masker, dan gak ada corona. Gak ada. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء الآية 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 39 anak RW. Kelihatan Pak RW. Pak RW di depan Pak RW. Tapi ingin lihat wajahnya Pak RW. Di waktu acara di rumah di Wangsoro ya, Ustaz Asep Nawawi. Kebetulan Pak RW-nya nggak datang ya Pak RW ya? Apa nggak diundang? Tapi diwakilkan sama Ibu. Mana Bu RW? Itu di belakang. Ini subhanallah. Luar biasa. Beliau yang mimpin baca Ar-Rahman.
Ketua RW 39 Bapak Suryanto, juga Wakil Ketua RW Bapak Haji Andri Iriawan. Mana wakilnya? Ada. Ini. Sekretaris RW Bapak Langsar. Oh, pembawa acara. Subhanallah, masih muda. Bendahara RW Bapak Nanang. Ini lanjutkan terus ini kayaknya. Ketua RT 01 Bapak Muhammad Rifai. Ada? Alhamdulillah. Ketua RW 02 Juniawan. Bapak Doniawan ada? Doniwan. Alhamdulillah. Ketua RT 03 Pak Yudo. Ada, alhamdulillah. Ketua RT 04 Bapak Kurniawan. Hadir. Ketua RT 05 Bapak Edi Kurniawan. Oh, di dalam. Hadir, subhanallah. Ini kompak ini. Pak RW, lanjut. Luar biasa. Nah, ini Dewan Surat kita, DKM Masjid Al-Ikhlas, Ustadz Al-Kiram, Ustadz Asep Nawawi. Yang tidak kalah luar biasanya Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Al-Ustadz Sahidin Sanwiyaji, serta pengurus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena tidak ada catatan, ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya bersyukur kepada Allah bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Syukur kita kepada Allah, dengan izin dan pertolongannya kita bisa hadir di tempat ini, di masjid yang sama-sama kita banggakan, kita cintai. Semoga acara ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibunya sehat semua ini, insya Allah. Ini kalau nggak ada ibu, acara nggak jalan ini. Ya Bu ya, luar biasa. Tidak terasa Ibu, Bapak, malam ini kita berada di malam ke-13 bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Itu artinya 17 atau 18 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semua. Amin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan hidup di bulan Sya'ban dan pertemukan kami semua ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Amin. Semoga nanti Bu, kalau sudah Allah antarkan kita bertemu Ramadan, kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan sebaik mungkin, mengambil seluruh kebaikan Ramadan, sehingga kemudian kita menjadi salah satu pemenang dari Ramadan tahun ini. Ini kalau lihat temanya nih, tadi sudah dibacakan. Apa temanya? Momen peringatan Isra Mi'raj untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dan memperbanyak kebaikan sesama manusia. Kalau lihat judulnya ini, Bapak Ibu, karena banyak waktu singkat, ada
3 kata kunci tema ini. Pertama, Isra Mi'raj. Yang kedua, ibadah yang berkualitas. Dan yang ketiga, memperbanyak kebaikan sesama. 3 kata kunci ini insya Allah kita akan kumpas tuntas dalam waktu yang singkat ini insya Allah. Kata kunci yang pertama adalah Isra Mi'raj. Secara umum kaum muslimin, muslimat dimanapun sudah sangat paham dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan peristiwa yang sangat agung Bapak Ibu. Peristiwa yang termasuk salah satu mukjizat terbesar selain Al-Quran yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ini adalah bagian dari mukjizat, maka peristiwa Isra Mi'rajnya tidak bisa ditangkap dengan kekuatan akal. Dan ketika Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat, Bapak Ibu, yang mana kemudian peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Sudah dibacakan tadi oleh murid kita luar biasa, Ustaz Muhammad Mujib. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi kalau kita lihat ayatnya Bapak Ibu, ini kan ayat diawali dengan kata-kata Subhana, dengan kalimat tasbih. Ada 7 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat atau kata tasbih. Dan apa yang disebutkan setelahnya adalah sesuatu yang luar biasa. Tiga surah di dalam Al-Quran diawali dengan kata tasbih dalam bentuk madi. Fi'il madi, Pak. Bapak tahu fi'il madi? Tahu? Bu, madi Bu. Tahu? Pernah dengar? Yang dari pesantren tahu. Fi'il madi itu perbuatan yang sudah. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Past tense. Udah lewat. Dalam kalimat, dalam kata fi'il madi ada 3 surah. Pertama surah Al-Hadid, yang kedua surah Al-Hasyr, yang ketiga surah As-Saff. Redaksinya sama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih, telah mensucikan Allah apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini dalam bentuk fi'il madi. Ada 3 surah. Kemudian ada 2 surah dalam bentuk fi'il mudhari'. Mudhari' itu sekarang dan akan datang. Itu di dalam surah yang pertama
surah Al-Jum'ah. Yang kedua surah At-Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh Al-Malikil Quddus. Dalam surah Al-Jum'ah lagi-lagi menggunakan fi'il mudhari' yang artinya seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu sedang bertasbih dan terus bertasbih kepada Allah. Sudah berapa surah? 5. 2 lagi. 1 surah dalam bentuk fi'il amr, perintah. Itu terdapat dalam surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Perintah. Bertasbihlah kamu. Itu perintah. Yang satu lagi dalam bentuk masdar. Ini ayat yang kita bahas malam hari ini. Terdapat dalam surah Al-Isra menggunakan subhana. Itu namanya masdar. Tidak ada orang bertasbih, Allah tetap suci. Itu maknanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Mekah, Palestina berapa jaraknya, Pak? Pak RW berapa jaraknya? Jauh. Biar gampang jauh. Makanya kemudian ada ulama yang menafsirkan kata-kata Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya jauh. Tidak yang disebut adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini ada pendapat, tetapi lemah. Yang kuat itu adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu jaraknya sekitar 3.000 km. Ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu kurang dari 1 malam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi kemudian sempat sholat, lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha di atas langit ke-7, lalu balik lagi sebelum subuh sudah tiba. Itu kemudian Nabi, Bapak Ibu, selesai melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, itu kemudian di pagi-pagi dia kumpulkan orang-orang Quraisy. Nabi cerita, kira-kira orang Quraisy percaya nggak? Tidak. Orang-orang kafir Quraisy yang diceritakan oleh Nabi malah kemudian menghina Nabi, mengatakan Nabi itu orang tidak waras, gila. Kenapa? Tidak mungkin kejadian itu. Secara nalar, akal Bapak Ibu tidak bisa, karena akal ini terbatas. Sementara peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat yang mana Allah yang memperjalankan hambanya, bukan Nabi berjalan sendiri, tetapi Allah. Dia tidak percaya apa yang diceritakan sama Nabi. Nabi disuruh angkat kaki, Pak, diangkat satu sama Nabi, dua nggak bisa. Tuh kan, angkat kaki aja nggak bisa, kata mereka, mencemooh. Lalu begini aja ya Muhammad, kata mereka orang-orang kafir Quraisy, untuk membuktikan bahwa inti betul-betul jalan semalam, ya coba ceritakan bagaimana kondisi Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa jumlah tiangnya, berapa jendelanya, ceritakan. Tuh. Dengan izin Allah, Pak, Nabi langsung menjawab berapa tiangnya, berapa, bagaimana kondisi masjidnya. Allah langsung memberikan gambaran di hadapan Rasulullah. Kemudian dengan gamblang mudah Rasulullah menceritakan. Kira-kira percaya nggak? Tetap aja nggak percaya. Tetap saja nggak beriman mereka.
menggunakan akal. Sementara peristiwa Isra Mi'raj hanya bisa ditangkap oleh iman. Makanya kemudian Bapak Ibu, orang-orang kafir Quraisy yang Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya, ya, orang-orang pembesar Quraisy kemudian, nah ini kesempatan kita nih datang ke Abu Bakar. Mereka ingin mengelabui Abu Bakar, ingin menaruhkan keraguan dalam diri Abu Bakar. Karena kan Abu Bakar ini Bapak Ibu sahabat Nabi yang paling dekat. Ya, kita yakin kata mereka dengan melaporkan, menyampaikan peristiwa ini kepada Abu Bakar, pasti Abu Bakar akan mengatakan mustahil terjadi. Mereka berbondong-bondong datang ke Abu Bakar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia ceritakan apa yang diceritakan oleh Rasulullah, apa kata Abu Bakar? Wahai kafir Quraisy, kalau memang itu datang dari Nabi, jangankan perjalanannya hanya kurang dari 1 malam, ada peristiwa yang lebih cepat dari ini, saya akan tetap beriman, mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang paling pertama kali percaya tentang Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar kemudian diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, karena beliaulah yang kemudian pertama kali percaya tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu. Jam berapa? Jam 2. Mentang-mentang Pak Erwin mintanya jam 2 ini. Baik. Saya ingin menyampaikan dari sisi lain Bapak Ibu. Saya tidak akan banyak bercerita tentang apa yang dialami oleh Rasulullah dalam perjalanannya. Itu sudah sering kita dengarkan. Yang ingin saya sampaikan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang Rasulnya untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada alasan Bapak Ibu. Ya, Nabi kan diundang sama Allah. Nah, ada 2 peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada 2. Dan 2 peristiwa ini sangat memukul. Ya. Peristiwa ini sangat menjadikan Rasulullah sedih. Ini terjadi di tahun 10 kenabian. Berarti umur Nabi berapa? 50 tahun. Ya. Di umur 50 tahun, di tahun 10 kenabian terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Apa itu? Wafatnya 2 orang yang selama ini menjadi benteng Rasulullah di saat berdakwah. Pertama, istri tercintanya Siti Khadijah wafat. Siti Khadijah wafat di bulan Ramadan, malam ke-11 Ramadan 619 Masehi, di umur berapa Khadijah? 65 tahun. Karena umur Nabi 50, beda 15 tahun. Dengan Khadijah lebih tua. 65 umur Khadijah wafat. Khadijah ini istri kesayangan Rasulullah karena memang menghabiskan segala-galanya. Bu, dengerin Bu. Insya Allah ini Khadijah abad berapa sekarang? 21, penghujung lagi. Dia Khadijah insya Allah ini. Khadijah itu Bu, orang kaya raya, tapi kekayaannya dihabiskan untuk dakwah. Tuh ya, ada suami dakwah, berikan dorongan. Suami butuh kendaraan untuk dakwah, beliin Bu. Ya.
Itu Khadijah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk dakwah, untuk Islam. Maka kemudian di akhir hayat Khadijah, dia berpesan sama putrinya Fatimah, wahai putriku, tolong sampaikan salam ibu ke bapakmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau nanti saya wafat, mintakan kain selendangnya Rasul. Begitulah kondisinya Khadijah. Khadijah hadir sebagai penghibur, pembela, penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersedih, Pak. Wajar bersedih. Istrinya luar biasa. Tidak lama selang waktu, hanya berbeda 1 bulan 11 hari, wafat kedua orang yang paling mendukung dakwah Nabi. Siapa? Pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib ini walaupun dalam sejarah dikatakan beliau wafat dalam keadaan kafir, tetapi juga ada yang mengatakan Abu Thalib itu dalam keadaan muslim meninggalnya. Ini perdebatan di pasca sarjana, Pak. Ya, perdebatan begitu. Kenapa? Karena Abu Thalib yang membesarkan Rasulullah, Abu Thalib yang mendukung dakwah Nabi, Abu Thalib yang menyelamatkan Nabi. Kalau dia yang mendukung, membantu, menyelamatkan, bukankah itu cara beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu kata yang mengatakan Abu Thalib itu matinya tidak kafir. Tetapi yang mengatakan Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir berdasarkan ayat ketika Rasulullah SAW membimbing pamannya pada saat sakaratul maut, dibimbing dengan bersyahadat. Abu Thalib tidak bisa mengucapkan syahadat. Lalu kemudian turun ayat karena Rasulullah begitu kuat ya untuk membimbing pamannya. Lalu turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada kamu, pada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Allah tidak menghendaki Abu Thalib masuk Islam. Ya, itu artinya hidayah hanya datang dari Allah. Rasul saja tidak diberikan hak untuk menyampaikan petunjuk, untuk memberikan hidayah kepada orang yang paling dia cintai, Abu Thalib. Ini kejadian pertama, bikin Nabi sedih, Pak, Bu. Wafat istrinya, wafat pamannya, menangis Nabi. Tapi yang membuat sebetulnya lebih sedih Rasulullah adalah bukan karena wafatnya 2 orang ini, bukan sekedar itu, tetapi setelah wafatnya 2 orang ini, dakwah tidak diterima lagi. Itu yang bikin Nabi sedih. Ketika Nabi mencoba untuk mendekati orang-orang kafir Quraisy, ditolak semuanya. Bahkan tidak hanya sekedar ditolak, Rasulullah dicaci maki, dihina, dilemparin kotoran, batu dan lain sebagainya. Nabi sedih karena mereka menolak kebaikan. Tuh peristiwa pertama. Yang kedua kira-kira apa, Bu? Peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Taif. Kata Nabi, di Mekah sudah tidak bisa lagi disebarkan Islam, udah mentok. Lahan Mekah bukan lahan yang subur. Maka kemudian Nabi ingin melanjutkan dakwahnya di tempat yang lain, tidak jauh dari kota Mekah, namanya kota Taif. Jarak Mekah dengan Taif kurang lebih 100 kilo, Bu. Nabi kemudian melakukan perjalanan hijrah bersama bekas budak beliau Zaid bin Harisah, berjalan berduaan, tidak menggunakan onta, tidak menggunakan kuda, tidak menggunakan kendaraan, jalan kaki 100 km. Kira-kira kalau dari Bekasi sampai mana, 100 kilo? Bandung
Oke, kurang lebih Bandung itu jalan kaki Nabi menempuh Bekasi Bandung 4 hari baru nyampe. Harapan Rasulullah apa? Semoga orang di kota Taif, ya, nama penduduknya, penduduk aslinya namanya Sakif. Sakif itu artinya cerdas, pintar, mudah paham. Orang-orang Sakif ini orang-orang pintar, orang-orang kuat secara ekonomi dan lain sebagainya. Nabi kemudian berharap semoga saja Islam diterima di kota Taif sama Bani Sakif. Apa yang terjadi? Sampai di sana Rasulullah SAW mendekati pembesar Sakif, ditolak semua. Akhirnya apa Bu? Nabi ketika mau meninggalkan Taif, Nabi cuma bermalam 10 hari. Lalu kemudian ketika mau pulang, dikerahkan orang-orang jahat, orang-orang gila, budak-budak kasar, kemudian disuruh mengejar Rasulullah dan Zaid bin Harithah, dikejar, ya. Bahkan tidak hanya diuber-uber Bapak Ibu, Rasulullah dilemparin batu sampai berdarah-darah. Manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang paling takwa kepada Allah dikejar-kejar orang, dilemparin batu sampai berdarah-darah. Baru kemudian mereka berhenti mengejar Rasulullah ketika Nabi bersembunyi di sebuah kebun milik Rabi'ah namanya, orang kafir Quraisy. Ketika itu kemudian Nabi berhenti menghapus keringatnya, habis dikejar-kejar. Di situ kemudian istirahat sejenak. Lalu kemudian diperhatikan oleh dua anak dari Rabi'ah, yang bernama Utbah bin Rabi'ah dan yang kedua Saidah bin Rabi'ah. Ini dua anak tokoh Quraisy. Diperhatikan, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengadukan kepada Allah, Allahumma ila ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku mengadu akan kelemahan diriku, wa qillati hilati, akan kurang keberdayaanku, wa hawani 'alan nas, menghadapi manusia-manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, anta rabbil mustaja'afin wa anta rabbi, engkau adalah Tuhan orang yang lemah dan engkau adalah Tuhanku. Kata Allah, kata Rasulullah SAW. Nabi kemudian mengatakan, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, aku enggak masalah ya Allah selama engkau tidak marah pada diriku. Biarkan aku dicaci maki, dilemparin batu, selama engkau ridho ya Allah saya terima. Tapi jangan-jangan engkau marah ya Allah, kata Nabi. Diperhatikan sama anaknya, dua anaknya Rabi'ah. Lalu kemudian menaruh simpati pada Rasulullah. Kemudian dia panggil budaknya bernama Adas, seorang beragama Nasrani. Bila dia mintakan untuk diambilkan setandan kurma, diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah dan Zaid bin Harithah menerima. Begitu kemudian dia mau makan, Rasulullah kemudian membaca Bismillah. Adas terkagum-kagum. Selama ini, kata Adas, belum pernah saya mendengarkan kata-kata yang diucapkan Bismillah. Tidak pernah saya mendengarkan sebelumnya. Penduduk Yasrib, ya Taif, yang kemudian membaca kalimat semacam ini. Lalu kemudian Rasulullah bertanya pada Adas, dari mana dan apa agamamu?
saya agama Nasrani. Terjadi dialog yang akhirnya kemudian ada takjub dengan Rasulullah karena akhlaknya. Akhirnya kemudian ada seorang budak itu kemudian memeluk Islam. Subhanallah. Ini Bapak Ibu, dua peristiwa yang sangat menyedihkan Rasulullah. Pada saat dia mengadu seperti itu, datang Jibril diutus oleh Allah. Lalu kemudian Jibril mengajak malaikat penjaga gunung yang di Taif. Kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum ya Muhammad. Apapun yang engkau minta pada diriku, saya akan laksanakan. Kalaulah kemudian menginginkan gunung ini saya akan timpakan kepada kota Taif, saya siap ya Rasulullah, kata malaikat. Kira-kira mau Nabi menerima nggak? Nabi nggak terima Bu ya. Kalau ibu ditawarin kira-kira gimana Bu? Pak RW ditawarin, Pak RW dicaci maki, disakitin, digebukin. Datang orang nawarin, ya, kira-kira terima nggak? Rasulullah tidak mau, jangan. Kalaulah mereka hari ini tidak berislam, tidak masuk ke dalam agama Islam, agama Allah, saya berharap tahun-tahun depan anak cucu mereka yang akan masuk Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka, mereka tidak tahu siapa aku, kata Rasulullah SAW. Ini bentuk kesabaran Pak, Bu. Nabi itu orang yang paling sabar dari 5 ulul azmi Nabi nomor wahid. Kesabaran Nabi. Maka kemudian Bapak Ibu, inilah alasan Nabi, karena kesabaran yang terima itulah kemudian oleh Allah diundang untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj untuk menghibur nabinya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berapa? 21:57. Oke, karena waktu, untuk kata kunci yang pertama ini cukup. Yang kedua tentang kualitas ibadah. Ini kata kunci yang kedua. Semoga dengan acara peringatan Isra Mi'raj ini, para jamaah semua yang hadir setelah ini akan memiliki kualitas ibadah. Kuantitas penting Bapak Ibu, penting. Perbanyak ibadah itu penting, tapi yang lebih penting adalah kualitas. Saya tanya, ibadah itu ukurannya dikatakan kualitas, berkualitas, kira-kira apa Bu? Bu, ibadah itu baru disebut kualitas, berkualitas. Kira-kira ukurannya apa? Apa? Khusyuk. Apa lagi? Apa Bu? Hah? Istiqomah. Apa bapaknya? Hah? Akhlak. Oke. Tawadu. Khusyuk, tawadu, akhlak, istiqomah, ikhlas. Apa lagi? Oke, ini kebanyakan Pak. Untuk mengukur ibadah seseorang itu dikatakan berkualitas, cukup ukurannya 2. Hanya 2, gak banyak. Pertama ukurannya adalah ikhlas. Tadi yang jawab ikhlas mana? Ini dikasih air Pak. Diguyur Pak. Kualitas ibadah kalau ada keikhlasan di dalamnya. Yang kedua apa kira-kira? Ittiba. Mengikuti bagaimana cara Nabi
ibadah. Baru ibadah seseorang itu berkualitas kalau dua-duanya ada. Ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi. Ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Nabi ditolak, Pak. Sesuai tuntunan Nabi tapi tidak ikhlas, dia riya, sum'ah, ujub, ditolak. Allah tidak mau menerima amal yang tidak berkualitas. Hanya Allah mau menerima amal yang berkualitas, yaitu ibadah yang di dalamnya ada ikhlas dan ittiba. Catat tuh. Oke, dari dua ini saya ingin ambil satu saja. Ikhlas. Sesuai dengan nama masjid kita nih. Masjid Al-Ikhlas. Dan insya Allah yang memberi nama masjid ini, angkat tangan, almarhum, kita doakan semoga diampuni kesalahannya. Saya husnuzon, kenapa beliau kemudian almarhum memberi nama Masjid Al-Ikhlas? Biar jamaahnya ikhlas dalam beribadah. Semoga DKM-nya pengurus semuanya ikhlas mengabdi. Penting ikhlas, Pak. Pentingnya ikhlas dalam ibadah itu laksana, pentingnya ruh dalam tubuh. Kalau tubuh tidak ada ruh, itu artinya mati, mayit, bangkai. Ibadah tidak ada ikhlasnya, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yakinkan bahwa setiap kita dalam beribadah, kita melaksanakan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, bukan karena Pak RW, Pak RT, ya, ketua DKM, bukan karena istri, bukan karena tetangga, tetapi karena Allah. Nih, Ali bin Abi Thalib pernah berkata begini, tingkatan ikhlas. Ada orang yang beribadah seperti orang pedagang, Pak. Ada pedagang di sini ada? Banyak. Pedagang maunya apa? Untung. Hitung-hitungan orang dagang itu. Ada orang ibadah hitung-hitungan. Kalau saya baca Quran kira-kira berapa pahala nih? Kalau saya bersedekah sekian berapa pahala? Hitung-hitungan. Ya, mengharapkan pahala dari Allah walaupun hitung-hitungan, insya Allah itu ikhlas. Saya mau sholat berjamaah biar dapat 27 derajat, ikhlas itu. Yang gak ikhlas, saya mau berjamaah biar tetangga melihat, nah, itu baru riya, ikhlas. Ada orang yang semacam ini kata Ali, dan itu masih dalam koridor ikhlas. Yang kedua, ada orang yang ibadahnya seperti pembantu, budak, takut sama majikan. Saya mau sholat, saya mau puasa, saya mau zakat, biar nanti apa? Saya takut dengan azab Allah, takut dengan neraka, takut dengan kebesaran Allah, masih ikhlas juga. Yang paling tinggi itu kalau ada orang yang beribadah bukan karena hitung-hitungan, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur kepada Allah. Itu yang tertinggi. Saya sholat, saya ibadah karena saya sudah banyak mendapatkan nikmat dari Allah, maka mesti saya jalankan ibadah ini. Kalau itu niatnya, maka itulah tertinggi makom orang yang ikhlas. Bapak Ibu, Aisyah radhiyallahu anha sudah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, kata Aisyah, saya melihat engkau selalu sholat malam, berlama-lama dengan sholatmu, berlama-lama dengan sujudmu, dengan berdirimu, bacaanmu, bahkan kau sering menangis setiap malam saya saksikan. Padahal saya, kata Aisyah, tahu bahwa Allah telah mengampuni kesalahanmu, telah dijamin ampunan oleh Allah yang sudah, sekarang dan yang akan datang. Tetapi kenapa engkau ya Rasulullah selalu seperti ini, sampai kakimu bengkak-bengkak, pecah-pecah seperti ini? Kira-kira jawaban Nabi apa?
afala akunu abdan syakura. Memang aku nggak boleh menjadi orang yang bersyukur. Justru dengan rasa syukur yang tinggi kepada Allah yang menyebabkan kemudian Nabi berlama-lama dengan ibadahnya. Tuh Pak, kalau alasannya karena syukur, ya, maka kita tidak ada waktu 1 detik pun dalam hidup ini tanpa ibadah. Kenapa? Karena nikmat Allah itu selalu mengalir, tidak pernah putus dalam hidup ini. Betul nggak? Bapak Ibu, kalau kita sholat baca doa iftitah, ya, apa bunyi doa iftitahnya? Salah satunya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini doanya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi ta'ala. Ya. Apa makna lillahi ta'ala dalam doa ini? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya menjelaskan ada 3 makna lillah. Pertama, lillah itu maknanya adalah lisyabab. Saya beribadah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku disebabkan karena Allah. Saya sholat berjamaah karena perintah Allah. Saya bersedekah, saya berzakat karena itu adalah perintah Allah. Kalau kemudian kita melaksanakan ibadah karena perintah Allah, itu artinya karena sebab Allah. Itu makna lillah yang pertama. Lillah yang kedua maknanya adalah lil ghayah. Tujuannya karena Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku tujuannya adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Yang terakhir Pak, ini yang paling tinggi. Lillah itu kata Al-Ghazali maknanya lil milki, milik. Hidup mati, ibadah yang kita jalankan semuanya adalah milik Allah. Kalau milik Bapak Ibu tidak ada kaitannya dengan materi. Bukan karena takut neraka ibadah, bukan karena mengharapkan surga ibadah, tetapi ini semata-mata karena semuanya adalah milik Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Oke, karena waktu juga, saya ingin menutup kata ikhlas ini dengan satu cerita. Mau Bu dengarin ceritanya Bu? Pak, mau Bang? Oke, ini ada seorang wanita, perempuan pelacur, zina. Tapi kemudian dikatakan oleh Rasulullah masuk surga. Gara-gara apa? Menolong seekor anjing. Maaf. Gara-gara menolong seekor anjing, perempuan pelacur, wanita pelacur, pezina masuk surga. Luar biasa ini. Ini kejadiannya dulu Bu, di Bani Israel dulu. Ketika ada anjing mengelilingi sumur, karena kehausan hampir kemudian anjing itu mati. Tiba-tiba datang seorang perempuan pelacur, hibah dia, menaruh kasihan kepada anjing. Ada apa itu? Akhirnya kemudian, oh ini anjing pasti kehausan, kalau tidak dia akan mati. Maka kemudian perempuan itu Pak Bu mencopot sepatunya, khautnya, kemudian dia turun ke dalam sumur mengambil air. Bayangkan, ada nggak di sini perempuan turun ke sumur? Zaman dulu ada. Turun, sekedar ambil air, begitu naik, itu sepatu digigit, biar kemudian tangannya bisa manjat. Alhamdulillah berhasil, dikasihlah kemudian minum itu anjing. Gara-gara minum itu kemudian dia selamat. Subhanallah, gara-gara dia menyelamatkan seekor anjing,
perempuan itu kemudian diampuni seluruh kesalahannya, termasuk kesalahan zinanya, pelacurnya diampuni oleh Allah. Akhirnya kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa nggak? Tentu Bapak Ibu, untuk memahami hadis ini itu tidak sederhana itu. Bukan berarti kemudian setiap orang yang menolong anjing masuk surga. Enak bener itu. Ya, tidak. Tapi ada makna yang terkandung yang luar biasa. Kenapa Allah kemudian mengampuni seluruh kesalahan perempuan ini, yang kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga? Coba lihat. Perempuan ini menolong anjing dalam keadaan tidak ada orang satupun, di tempat yang sepi, bukan di tempat keramaian, nggak ada orang. Kalau orang bisa melakukan perbuatan baik pada saat sepi, kira-kira itu dasarnya apa ya? Ya. Kalau orang ibadah rame-rame Pak, ikhlas, belum tentu bisa sendirian ikhlas. Tuh. Yang kedua, perempuan ini ikhlas, dia menolong seekor anjing. Dia tidak mengharapkan balasan dari seekor anjing, pujian dari seekor anjing, bantuan dari seekor anjing. Dan itu menunjukkan dia apa? Ikhlas. Ya. Ini gara-gara ikhlas, kemudian Allah ampuni seluruh kesalahannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dari sekian ibadah yang kita lakukan, ada ibadah yang kita jalankan dengan ikhlas, dan mudah-mudahan ibadah itulah yang akan memasukkan kita, menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ikhlas ya Bu ya? Insya Allah. Akhirnya nggak ikhlas, makanya saya mau cepat-cepat tutup ini. Nah, kalau kelamaan kan, Ustaz ini ceramahnya kelamaan. 3 menit lagi. Saya dibatasi sama ketua BKR jam 22:15. Kalau saya lihat jam di dalam itu jam 22:12. 3 menit lagi. Saya akan bahas kata yang ketiga, memperbanyak kebaikan kepada sesama. Bapak Ibu, kita ini manusia, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Ya, betul nggak? Orang hebat itu kena orang ada orang lain. Kita kaya, ini kena ada orang miskin. Ya, kita ada menjadi RW. Halo, jangan merasa hebat. Karena punya warga, makanya jadi RW. Gak bisa hebat kita sendiri. Coba hidup di hutan sendirian, bisa hebat gak kira-kira? Bisa jadi ketua RW gak? Enggak ada yang milih. Oh. Jadi karena kita ini manusia, makhluk sosial, kita bisa hebat karena orang lain berbanyak berbuat baik kepada orang. Semakin banyak kita berbuat baik kepada orang, maka itu ada alasan Allah untuk berbuat baik kepada kita. Oh. Allah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu dan terus akan membantu hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Oh, udah sering ditolong belum? Berarti ibu sering nolong orang. Bu, udah pernah ditolong belum? Belum. Itu artinya ibu gak pernah nolong orang. Allah akan selalu menolong hambanya kalau hambanya tersebut selalu menolong saudaranya. Pak, mau kaya? Lebih kaya dari sekarang. Pak RW, kaya kan? Mau lebih kaya dari sekarang nggak? Kayakan orang Pak. Kayakan orang. Mau hebat, hebatkan orang. Itu caranya. Yang belum punya, baru punya sepeda, ya, mau punya motor, kasih sepedanya ke orang. Karena Allah kasih.
sepeda motor. Yang baru sekedar punya sepeda motor, mau mobil, kasih orang dulu motor. Mau ganti mobil dari Xenia menjadi Fortuner, kasih orang tuh Xenia-nya. Berat banget Pak Ustaz. Berat banget. Begitu. Semakin kita sering memberi orang, maka akan semakin sering akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak RW menyampaikan ayat Allah. Ya. Tadi saya memang tidak mendengarkan ayat yang dibacakan, tapi saya mendengar hablum minallah wa hablum minan nas. Betul nggak Pak RW tadi? Saya dengar tadi di dalam. Wah, Pak RW-nya berayat. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu kan di dalam surah Al-Imran itu. Duribat alaihimul zillatu wal ainama kuntum, dimanapun kalian berada akan ditimpakan kepada kalian azillah, kehinaan, kecuali kata Allah kalau kalian baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya bersama manusia. Luar biasa. Lanjut. Wah, ini udah korupsi 1 menit ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Orang kalau hanya baik hubungannya dengan Allah saja nggak sukses, akan terbentur kakinya menuju surga. Dia rajin sholat, baca Quran setiap hari 1 juz, tapi nggak peduli tetangga, ya, nggak peduli dengan sesama, jangan pernah harap surga. Sebaliknya, ada orang yang baik sesama manusia, sesama makhluk, tapi lupa Allah. Oh, setiap ketemu orang senyum, ngasihnya gampang, dermawan luar biasa, tapi gak pernah kenal Masjid Al-Ikhlas. Tidak akan sukses. Baru sukses kalau baik hubungannya dengan Allah dan juga sesama manusia. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu semua jamaah bisa mengambil intisari dari ceramah pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan singkat, padat, dan bisa kita kemudian memasuki bulan Ramadan nanti dengan modal ini. Lakukan semua kegiatan di Ramadan nanti dengan ikhlas. Mudahkan tangan ini untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, maka insya Allah dengan modal ini kita akan menjadi pemenang, kita akan sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah, yang keliru, itu pasti datang dari saya. Tapi kalau ada benarnya, itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu nanti di Ramadan. Saya kebetulan dapat undangan dari Ketua DKM, ya, satu malam untuk bisa bersama-sama Bapak Ibu nanti tarawih di masjid kita ini. Ya Pak DKM ya. Jangan lupa salah saya. Ada ya. Ya. Karena saya 2 bulan sebelumnya sudah penuh jadwal saya 1 bulan. Tapi masih ada untuk Al-Ikhlas insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai kita acara sebelum kita mengakhiri acara ini, dahulu kita berdoa meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kita memperingati Ibrahim ini, Allah memberikan wasilah bagi kita satu semangat untuk kita dapat melaksanakan, menambah semangat kita untuk tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah berikan semangat kepada kita semua untuk senantiasa selalu memberikan dan banyak-banyak manfaat untuk orang lain. Kali ini kita beristighfar 3 kali.
kita menyadari sebagai manusia biasa tentu banyak salah, banyak dosa, banyak hilaf. Semoga dengan istighfar kita Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azmi sultanik. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqas ala ta'atik wa tawahhadas ala da'watik wa ta'hadas ala nusrati syari'atik. Fawattikillahumma rabidataha wa dimuddaha wa ahliha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaydil imani bik wa jamili tawakkuli alaih wa ahliha bima'rifatik wa ammisha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.